Kami tidak menghendaki adanya efek-efek yang semacam konflik horizontal dari penjemputan paksa yang bersangkutan. Gitu. Tentu yang memahami situasi setempat itu adalah aparat setempat juga, dan kami terus melakukan koordinasi dengan Kapolda maupun Kapolda dan juga pihak dari TNI di sana. Kami juga memiliki penilaian terhadap tersangka ini yang sekalipun penasehat hukumnya telah menyampaikan terkait dengan keadaan dari tersangka ini, misalnya dengan narasi sakit dan bahkan kemudian berkirim surat secara dokumen tentang kesehatan dari tersangka LE ini. Tetapi sekali lagi kami juga tidak serta-merta percaya begitu saja memenuhi permintaan dari penasihat hukum. Sayangnya KPK sejak awal tidak punya strategi yang baik ketika menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka, tidak terlebih dahulu mengamankan yang bersangkutan, tetapi kemudian didahului dengan membuat pengumuman. Setelah itu kemudian ada resistensi Lukas menggalang massa untuk menghalangi upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK. Menurut saya sekarang Lukas dengan dua status tersangka yang ada pada dirinya, maka satu-satunya jalan adalah KPK harus merencanakan operasi. Kan tidak pernah ada dalam sejarah KPK kemudian seorang tersangka KPK tidak dilakukan penahanan, gitu kan? Pasti upaya-upaya itu nanti dilakukan. Sekarang kan kemudian butuh waktu untuk proses ke sana, ya. Tetapi fokus kami tentu justru lebih utama dan penting mengumpulkan alat bukti, ya. Terkait dengan dugaan aliran uang. Mas Ali menyampaikan sedang mengumpulkan alat bukti. Sependek pengetahuan saya, ketika seseorang sudah ditetapkan tersangka, perkaranya sudah naik ke penyidikan, maka sudah terpenuhi dua alat bukti tersebut. Setelah dilakukan penangkapan, Lukas NMB juga harus segera ditahan, karena kalau dalam konteks kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersangka punya hak untuk segera diproses hukum dalam konteks kepastian hukum. Jadi pemeriksaan kesehatan Lukas NMB beda dari tersangka lain. Ini penjelasan KPK. Setelah melakukan penangkapan paksa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pemeriksaan kesehatan terhadap Lukas NMB ini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya belum pernah ada tersangka korupsi yang diperiksa di Rumah Sakit Kelas Presiden. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka merupakan prosedur hukum yang menjunjung asas kemanusiaan. Pemeriksaan akan terlebih dahulu akan dilakukan di RSPAD. Hal ini juga sebagai upaya memenuhi hak tersangka terkait dengan kesehatannya. Saat ditanya mengapa pemeriksaan ini dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, yang tidak pernah ada sejarahnya tersangka koruptor diperiksa di rumah sakit tersebut. Sebelumnya, Lukas dibawa ke Jakarta setelah ditangkap oleh petugas gabungan dari KPK dan kepolisian di Jayapura, Papua pada siang tadi. Lukas ditangkap saat sedang makan siang di sebuah restoran daerah Abupura, Jayapura. KPK sendiri telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama bos PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Laka. KPK sudah mencegah Lukas untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga sudah memblokir rekening milik Lukas NMB dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan. Nasdem, kalau Anies tak komitmen melanjutkan program Jokowi, kita tidak jadi dukung. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, partainya tidak akan mendukung figur calon presiden yang tak mau berkomitmen meneruskan program pembangunan Presiden Joko Widodo. Ia mengungkapkan hal itu juga berlaku pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ali menegaskan sikap tersebut diambil Partai Nasdem karena komitmen selalu mendukung Jokowi. Bahkan komitmen Nasdem ini tak hanya terjalin ketika Jokowi menjabat sebagai presiden. Dia menambahkan, Jokowi tak pernah membatasi siapapun untuk menjadi capres, namun kata Ali, Jokowi berkeinginan agar berbagai proyek pembangunannya tetap dilanjutkan oleh presiden yang akan datang.
Ali mengklaim selama ini Partai Nasdem punya tempat khusus di hati Jokowi. Hal itu terlihat dalam berbagai kesempatan Jokowi selaku berusaha hadir memenuhi undangan Partai Nasdem. Diketahui Rapimnas, Partai Nasdem menghasilkan 3 nama untuk dicalonkan menjadi capres. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sementara itu, Partai Nasdem juga sedang melakukan penjajakan koalisi untuk menghadapi pemilihan presiden 2024. Dua partai politik yang tengah intens membangun komunikasi dengan Partai Nasdem adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Kuat dugaan jika koalisi terbentuk bakal mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat sebagai capres dan cawapres. Hal itu diungkap setidaknya oleh Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dan Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Herzaki menyampaikan duet Anies AHY sangat memungkinkan karena keduanya dianggap mempresentasikan perubahan dan perbaikan. Narasi yang menjadi semangat Partai Demokrat untuk memilih figur capres-cawapres. Sementara Mardani menyebutkan wacana menduetkan keduanya sudah muncul di kubu PKS tapi belum final, sebab Anies dan AHY butuh saling melengkapi untuk menarik konstitusi di Jawa. Mangkrak di era Anies, Nasdem minta PJ Gubernur DKI kebut pembangunan ITF Sunter. Anggota fraksi Nasdem DPD DKI Jakarta Nova Harifan Paloh meminta Heru Budi Hartono yang akan menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta untuk mengebut pembangunan Intermediate Treatment Facility Center. Jelang berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, realisasi proyek pembangunan ITF Sunter yang direncanakan beberapa tahun lalu masih belum menemukan titik terang. Di era Anies, peletakan batu pertama ITF Sunter telah dilakukan pada Desember. Namun sampai saat ini, pembangunan masih mangkrak karena masalah investor yang menarik diri dari proyek fasilitas pengolahan sampah tersebut. Padahal, Nova menyebut ITF Sunter cukup berperan untuk mengurangi beban sampah Jakarta ke tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang yang kini semakin menumpuk. Persoalan lainnya yang harus ditangani Heru, lanjut Nova, yakni penanganan banjir di Jakarta. Heru perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait program penanggulangan banjir yang selama ini dijalankan Anies. Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menjelaskan, Sebenarnya sudah ada calon investor yang melirik fasilitas pengolahan sampah menjadi sumber energi listrik tersebut. Katanya, Asep berharap PT Jakarta Propertindo selaku BUMD penggarap ITF Sunter untuk segera menyepakati kerjasama dengan mitra investor. Meskipun target pelaksanaan konstruksi dipastikan kembali molor dari perencanaan sebelumnya. Terakhir, Pemprov DKI menargetkan Jakpro untuk menjalani kesepakatan dengan mitra pada bulan November mendatang. Asep menjelaskan saat ini setelah ada 3 calon investor yang tertarik menggarap proyek ITF Sunter dengan Jakpro. 2 mitra merupakan perusahaan asal Cina dan 1 mitra lainnya dari Eropa. Ketiga mitra tersebut juga telah mengajukan proposal kerjasama. Kini, Jakpro tengah mengevaluasi menteri kesepakatan mulai dari besaran, permodalan hingga nominal biaya pengolahan sampah atau tipping fee yang dibayar Pemprov DKI untuk mitra saat ITF Sunter beroperasi. Sebagaimana diketahui, ITF Sunter adalah fasilitas pengolahan sampah berteknologi modern yang menghasilkan tenaga listrik. Jika telah beroperasi, ITF Sunter akan mengolah 2.200 ton sampah per hari dan mengurangi 30% sampah Jakarta yang setiap harinya dikirim ke TPST Bantar Gebang.